Warga Cipulir, Jakarta Selatan menyulap kain sisa atau kain perca menjadi produk fashion kekinian ramah lingkungan. Dengan sentuhan kreatif, kain perca didaur ulang menjadi produk fashion bernilai ekonomis. Berikut liputan dari jurnalis JPM TV Sebastian Dimas dan Aris Sandi. Nama saya Afif Mustafa. Saya adalah seorang wirausahawan yang memanfaatkan sisa kain perca sebagai proses pembuatan berbagai macam produk fashion. Di dekat Pasar Kebayoran Lama itu ada satu penjahit yang limbah kainnya itu kalau nggak diapa-apakan itu akan terbuang secara percuma dan potensial menjadi limbah dan merusak alam gitu. Dari sampah yang mereka nggak tahu memanfaatnya gimana dan pasti akan dibuang sama mereka, itu saya bawa pulang ke rumah, terus nanti saya kasih lagi ke mereka dan mereka mendapatkan pemasukan tambahan dari saya. Kayak gitu, saya mendapatkan limbahnya secara gratis, mereka mendapatkan ongkos jahit dari saya. Saya dapetnya tuh kayak emang spesifik banget, jadi kayak dari sisa kain percanya itu dari celana panjang itu dari dengkul ke bawah itu kan saya bawa pulang. Nah kalau setelah saya bawa pulang itu nanti saya potong-potong kecil kayak gini. Ini saya potong-potong kecil tuh saya komposisikan kayak gini sampai ngebentuk pola. Ternyata kayak dari semua kain itu bisa dibuat berbagai macam produk. Kayak misalnya selain bentuk tas, itu kita juga bisa bikin jaket, terus ada topi, terus kayak produk sekarang itu produk adaptasi dari pandemik, itu ya kita ngejual produk masker kayak gitu yang relevan di zaman sekarang. Tahapannya itu pertama dari tukang jahit, jadi dari sisa-sisa potongan dari satu tukang jahit itu kita ambil, saya bawa pulang ke rumah, itu saya gunting, saya komposisikan, saya jarum pentulin, nah saya oper lagi ke tukang jahit untuk disambungin dan dibentuk tas. Mulai dari mungkin sekitar yang paling murah, misalnya paling cepat itu bikin aksesoris, mungkin sekitar 10-15 menit jadi, sampai kayak pembuatan produk yang cukup susah, kayak misalnya bikin vest ini, rompi kayak gini, itu sekitar 1 harian pembuatannya. Karena kain perca, itu produk yang akan dibuat itu pasti akan berbeda. Mulai dari komposisinya. Soalnya kayak keterbatasan warnanya itu kan. Jadi kayak kain limbah yang saya dapat warna ini, udah nggak bakal saya dapetin lagi untuk kedepannya. Selama ini itu kain bekas sisa potongan itu ya bisa yang biasanya saya buang ke tempat sampah. Sekarang ya bisa dimanfaatkan sama Mas Apip, dibikin tas, ya dibikin masker, ya dibikin jaket. Ya kita juga dapat ongkos juga dari Mas Apipnya. Ya saling menguntungkan aja lah gitulah. Produk kita hampir semuanya tuh 90% ready stock. Cuman semisal orang ada requestan atau misalnya mau custom, misalnya lebih gede, lebih kecil, itu masih tetap kita terima. Jadi kayak basic awalnya itu pre-order itu masih kita pertahankan. Soalnya karena kalau misalnya pre-order itu lebih lebih personal dan kayak potensi itu orang suka dan menjaga produknya itu lebih tinggi. Kita sadar produk kita tuh dari limbah kan. Kalau misalnya kita tidak fokus sama kualitasnya, itu kayak produk itu bakal rusak dan jadi limbah lagi. Jadi oleh sebab itu kayak kita sangat konsisten sama aksesoris-aksesoris yang emang bener-bener bagus, sama proses pengerjaannya juga
sangat menjunjung tinggi kualitas tersebut kayak gitu, biar produk itu bertahan lama. Kalau platformnya itu masih pada umumnya ya, platform mainstream kayak misalnya marketplace, itu marketplace mainstream, terus juga di media sosial, Instagram, WhatsApp, kayak gitu-gitu. Dan kalau untuk offline-nya itu kita nitip barang di beberapa toko, itu di beberapa titik di Indonesia ada, sama juga kita ngadain bazar-bazar event-event kayak gitu sih. Kayak ekspornya itu baru di 3 negara aja sih, di Filipina, Singapura, sama Malaysia. Cuman kayak kalau untuk pembelian secara dari media sosial luar itu belum pernah. Tapi kalau misalnya kita ngadain event, itu yang beli bule-bule gitu banyak. Selama hampir mau 4 tahun kontrolnya berdiri, itu kayak kontrolnya baru ngolah 1 limbah tukang jahit aja. Sementara ya kita bisa bayangkan kan, ada berapa ratus tukang jahit di Jakarta yang nggak tahu limbahnya bakal kemana. Semua limbah kain yang ada di Jakarta itu kita handle kayak gitu. Pengennya sih kayak gitu. Soalnya kan sampai sekarang baru 1 tukang jahit. Nah pengennya tuh kayak ya misalnya mulai merambah ke beberapa tukang jahit, itu kita manfaatin limbahnya.